Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Faridi. Saya berasal dari kelas 2 SID. Hari ini saya akan melaporkan hasil penemuan saya pada pemrograman framework. Sini saya akan menjelaskan 3 zona, yaitu zona 1 untuk branding, alert, dan wireframe. Zona kedua untuk beda kode dan code annotation. Zona 3 general error atau troubleshooting DRI. Pertama kita akan ke zona 1 dulu, yaitu branding. Langkah pertama itu kita akan menginstalasi project Create, karena di sini saya disuruh untuk membuat biodata diri yang menampilkan setidaknya 6 cell komponen tentang biodata diri. Pertama kita download Node.js. Setelah itu kita ketik di pencarian browser Node.js, lalu kita klik link ini. Setelah itu akan muncul tampilan kayak di bawah. Lalu kita klik download paling atas. Setelah itu maka tampilannya itu akan seperti di bawah. Lalu tekan Windows Installer dan secara otomatis akan download. Setelah itu kita akan menyalakan Node.js. Setelah kita mendownload Node.js tadi, maka selanjutnya itu kita akan melakukan instalasi dengan klik next saja hingga selesai. Nah, setelah itu kita akan menyalakan perintah di terminal dengan cara node-minv sama npminv. Nah, node-minv ini digunakan untuk mengecek versi Node.js, lalu npminv untuk mengecek versi npm atau Node Package Manager, yaitu alat untuk mengelola dan mengunduh berbagai library tambahan dalam proyek. Nah, setelah install Node.js, kita akan membuat folder baru, yaitu makdir react, react makdir untuk membuat direktori baru, dan ini nama foldernya. Nah, setelah membuat folder, kita akan membuat projectnya, yaitu npm create dengan cara membuat npm create let's. Nah, register ini adalah nama project saya. Nah, template min track-nya itu membuat template React secara otomatis. Setelah itu kita akan disuruh memilih framework, lalu kita pilih React aja. Nah, setelah di enter, kita akan memilih varian, yaitu kita akan memilih JavaScript. Nah, dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu setelah itu kita klik no, karena agar proses instalasi itu dilakukan secara manual, sehingga langkah-langkahnya itu bisa diikuti dengan jelas. Setelah melakukan enter, maka akan tampilnya seperti ini. Dan ini menandakan sudah berhasil. Nah, pertama kita ketik cd register, baru npm install. Cd register ini adalah nama project kita yang tadi. Lalu kita menginstal npm ini. Lalu dia akan menambah satu package. Setelah itu kita akan menjalankan npm render. Nah, di sini ada penjelasannya. CD register ini akan masuk ke project yang kita buat tadi. Setelah itu npm install untuk mendownload semua package yang ada. Lalu npm render untuk menyalakan project yang sudah diinstal. Nah, setelah itu kita akan kontrol klik aja di localhost yang sudah diberikannya ini. Lalu tampilannya akan seperti ini. Sketsa tampilan awal saya kayak gini. Itu ada 6, dan itu foto profil, nama, tentang saya, pendidikan, keahlian, dan kontak. Setelah itu proses sederhana itu yaitu setelah user klik tautan yang kayak tadi, klik kontrol klik tadi, maka dia akan langsung menampilkan biodata di halaman biodata diri. Nah, setelah itu kita akan pergi ke zona 2. Pertama kita akan di folder main.js. Nah, dalam main.js ini komponen utama yang dirender adalah biodata diri ini, yang berperan sebagai pusat pengaturan seluruh tampilan. Nah, yang create root ini untuk merender komponen biodata diri ke dalam elemen root HTML, sehingga aplikasi bisa ditampilkan di browser. Nah, setelah itu
kita akan masuk ke komponen biodata diri.jsx atau dia berperan sebagai parentnya. Nah, import di sini digunakan untuk memanggil atau memanggil komponen lain yang berada di file terpisah agar bisa digunakan dalam file ini. Nah, ini untuk mengambil foto dari folder public. Nah, ini dalam ini terdapat komponen yang bernama biodata yang menyimpan seluruh informasi yang akan ditampilkan. Nah, ini komponen ini adalah parent komponen yang menyimpan semua data dalam objek biodata diri, lalu merender enam cell komponen dengan mengirimkan data melalui props yang ini. Lalu kita pergi ke komponen nama. Nah, komponen nama berfungsi untuk menambahkan identitas lengkap. Tidak, berdasarkan ini. Nama depan, nama belakang. Lalu komponen foto profil digunakan untuk menambahkan informasi profil. Kontak digunakan untuk menampilkan informasi kontak pengguna. Lalu komponen pendidikan digunakan untuk menampilkan riwayat pendidikan. Lalu komponen tentang saya kita menampilkan deskripsi. Nah, file HTML biodata diri HTML ini berfungsi sebagai halaman dasar di aplikasi. Nah, di dalamnya itu terdapat elemen div dengan ID root yang digunakan sebagai tempat React menampilkan seluruh komponen. Kemudian file main.jsx dipanggil melalui TypeScript yang menjadi titik awal jalannya aplikasi React. Nah, outputnya akan seperti ini nanti. Nah, setelah kita menjelaskan tentang beda kode tadi, setelah itu kita akan masukkan ke GitHub. Pertama kita buat repository di GitHub dulu, bebas namanya. Lalu kita bisa ubah private atau public, bebas. Setelah itu kita akan pergi ke VS Code. Untuk menginisialisasi Git, kita ketik git init, maka tabelnya akan seperti ini. Lalu kita akan cek apakah Git itu berhasil diinisialisasi atau belum dengan cara ketik git status. Setelah itu kita akan konfigurasi identitas dengan git confirm local username. Ini sesuai nama yang ada di GitHub kita. Config local user.email adalah email mahasiswa kita yang nah ini di git confirm list. Nah, dia akan tampil seperti ini username sama user email. Setelah itu kita akan mendaftarkan koneksi kita ke repository dengan cara git remote add origin link yang tersedia tadi. Lalu kita ceknya dengan git remote infi. Setelah itu kita akan menambahkan file dengan cara git add, lalu dia akan masukkan file ke staging area. Lalu kita akan commit untuk menyimpan perubahan ke dalam git dengan nama portfolio pertama. Lalu kita akan mengirim perubahan lokal ke remote dengan cara git push min u origin master. Nah, setelah itu kita akan pergi ke zona 3. Sama error pertama itu karena di sini lupa menambahkan spasi, makanya dia error. Nah, contoh kedua, lupa menutup yang ini, lupa menutup tanda siku ini di sini, makanya dia error. Lalu dia tampil error kayak gini karena dia lupa kayak gini nih, ada di batasnya. Contoh ketiga, salah kesalahan karena format penulisan gambarnya salah. Seharusnya JPG, tapi di sini saya malah buat JPG, maka tampilannya kosong. Oke, di sini saya akan menunjukkan channel errornya yang tadi yang mana. VS Code. Saya lihat sini. Nah, dia kan mengasih peringatan kayak gini. Lalu kita tengok. Nah, dia kayak gini dia error.
Lalu contoh kedua, kesalahan karena lupa menutup. Ini kita kontrol back, lalu juga tadi di sini. Kita profil. Sini kita lupa. Nah, error dia kan. Terus error ketiga ini. Seharusnya kan JPEG. Nah, maka kosong tampilannya. Oke, setelah itu saya akan menunjukkan hasil biodata tadi saya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada ada 6 sel komponen, yaitu foto profil, nama, identitas, tentang saya, about, lalu pendidikan, keahlian, sama kontak dan tautan. Oke. Lalu kita akan cek di GitHub. Ini dia portfolio pertama. Jadi sekian pada pertemuan kali ini, laporan pertemuan kali ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.